Saya mau tanya, saya tidak salahkan Ustadz Fadlan, saya tidak salahkan Ustadz Fadlan sekali lagi, karena itu yang menjadi keyakinannya, bahkan dia mau bertaruh nyawa. Hari ini Allah telah memberi petunjuk dan rahmat dari dakwah itu. Kita sudah bisa bikin 951 masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Chanel Love Serambi Mecca. Jumpa lagi bersama saya di Chanel ini. Kali ini kita simak sebuah video yang keren. Insya Allah bermanfaat. Ini dia videonya yang telah kami siapkan. 1, 2, 3. Saya mau tanya, saya tidak salahkan Ustadz Fadlan, saya tidak salahkan Ustadz Fadlan sekali lagi, karena itu yang menjadi keyakinannya, bahkan dia mau bertaruh nyawa untuk apa yang dia yakini. Tapi saya sejauh ini tidak melihat reaksi gereja. Saya bukan bilang gereja bereaksi harus dengan kekerasan atau dengan menghadang mereka atau lalu melakukan hal-hal yang tidak, bukan itu. Gereja jangan terlalu banyak urus yang bukan bagian gereja, urusan gereja. Gereja mestinya meletakkan dasar iman yang kuat kepada orang-orang asli Papua, menumbuhkan mereka dalam iman dan kasih karunia Tuhan Yesus. Itu urusan gereja. Anda lihat latar belakang ini yang saya mau kasih lihat kepada saudara. Di latar belakang Ustadz Fadlan ini, anak-anak yang telah diislamkan ini, yang lagi dibawa di sebuah kapal, ya ratusan, bahkan saya dengar bertahap-tahap dibawa ribuan anak-anak asli Papua, sudah dibawa ke Bekasi, ke Jawa Barat, untuk dimasukkan pesantren di sana, dan hidup mereka dibiayai. Sementara anak-anak asli Papua yang ada di dalam asuhan gereja ini modelnya kayak begini. Yang di belakang saya ini nih, foto saya nih. Nih, coba Anda lihat. Mereka di atas ini kelihatannya sangat manusiawi. Di sini dibiarkan seperti ini. Ya. Kalau Anda mengatakan, ya memang begini kehidupan mereka di kampung. Buktinya Ustadz Fadlan bisa kasih mandi mereka, bisa kasih pakaian mereka baik-baik. Ustadz Fadlan bisa membuat mereka juga rajin membaca dan mereka tertarik. Dan mereka kayaknya diberikan makan dengan layak. Datang para ustadz, datang para habaib, datang para ulama menawarkan kesejahteraan, lalu mereka ditawarkan pindah iman, ya lepaskan Yesus, jadi Islam, lalu mereka dijanjikan dihidupkan baik-baik, dibiayai sekolahnya dan sebagainya. Sementara gereja diam dan membiarkan anak-anak tanpa kesejahteraan dan membiarkan anak-anak tanpa sekolah. Sahabat, bagaimanakah komentar bocah-bocah dari Papua yang mondok di pondok pesantren kepunyaan Ustadz Fadlan tersebut? Mari kita simak ya, kisah berikut ini sungguh sangat menyentuh. Namanya Sudais, merupakan salah satu santri asal Kaimana. Dia mengaku menangis ketika harus terpisah dari orang tua untuk pergi sangat jauh. Namun setelah di kapal Pelni, dia menyadari harus membangun masa depan. Karenanya sepanjang sepekan pelayaran, dia mengisi waktu dengan banyak beribadah, termasuk membaca Al-Quran. Sudais kini telah 4 tahun di AFKN Nuwar. Dia hendak menyelesaikan studi hingga jenjang tertinggi. Di tengah perjalanannya belajar, dia mengaku sering kangen orang tua. Namun semangat belajar mengalahkan kerinduan terhadap ayah dan bunda. Yani juga telah 4 tahun meninggalkan keluarga. Muslimah asal Fakfak tersebut masih bersekolah di kelas 11, sedangkan Frida asal Manokwari duduk di kelas 10. Keduanya mengaku akan tetap di AFKN untuk menyelesaikan studi hingga perguruan tinggi. Apakah tidak kangen keluarga? Keduanya kompak menjawab, Kiai Haji Fadlan Kehormatan dapat mengobati kerinduan terhadap orang tua. Sementara itu, Amiruddin dari Wamena mengaku hendak mengikuti tes akademi militer. Dia baru saja menyelesaikan pendidikan di pesantren Gontor. Dia mengutarakan, sebelum di Gontor, mondok di pondok pesantren AFKN Nuwar, lalu oleh ayahanda Kiai Haji Fadlan Kehormatan dikirim ke Gontor Ponorogo. Ustadz Fadlan yang berhasil memanusiakan manusia di Papua, mengenalkan ajaran agama Islam di Papua, sehingga seluruh umat Islam Indonesia dijamin masuk surga. Begitu sampai di pintu surga,
orang-orang Irian protes. Kenapa engkau masukkan mereka ke surga dan kau masukkan kami di neraka? Engkau sungguh tidak adil Allah. Allah akan tanya, kenapa kamu mengatakan itu? Lalu orang-orang yang belum kena dakwah mereka akan mengatakan, kami tidak didakwai oleh mereka, maka sungguh tidak layak mereka ke surga. Dua pikiran sederhana itu yang terus mengejar saya dari waktu ke waktu. Maka bagi saya, ada uang tidak ada uang, tetap dakwah dilanjutkan. Panah bukan masalah, tombak bukan persoalan hidup, penjara bukan menjadi masalah bagi dirimu. Panah, tombak, penjara itu vitamin dalam dakwah. Itu kapsul dakwah. Terima itu menjadi energi kita, cinta kepada pekerjaan ini, sehingga kita akan terus dari waktu-waktu merasakan asyiknya dakwah ini kepada orang.